Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih larut dalam kehusyuan ya. Sekali lagi saya pengen dengar yang semangat. Mudah-mudahan setelah para doktor, para kiai, para profesor ceramah, terus masuk giliran saya, mudah-mudahan gak anti klimaks gitu ya. Kita pengen terus meningkat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Saya kebetulan kemarin diminta untuk bicara tentang Ramadan untuk pembinaan keluarga. Makanya saya minta kalau bisa saya jangan di awal-awal. Kebetulan saya duduk tadi dekat antara Dr. Muslih dan Dr. Ahzami. Jadi kalau saya nengok, saya nanya, dok ayatnya ini ya? Iya. Sebelah sini, dokter ayatnya ini ya? Alhamdulillah. Dan saya dengan majelis ini aja merasa jadi belajar lagi. Karena kita ceramah kemana-mana. Tiap hari nasehatin orang. Alhamdulillah, hari ini saya dapat. Ya, supaya kita jadi generasi Rabbani. Karena rilis PBB, pemuda itu sekarang ternyata yang terbaru sampai umur 65. Jadi kalau yang hadir ini baru 20 tahunan, menuju umur 45 itu masih panjang. Mudah-mudahan saya tetap memiliki azmun fata, semangat muda untuk menjadi generasi Rabbani yang bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Apa-apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan kemudian kita mau terus belajar dan terus belajar, terus menambah keimanan dan ketakwaan supaya kita bisa pulang menghadap Allah dalam kondisi yang siap. Amin. Sebelumnya saya ceramah di satu kementerian, kebetulan hostnya cerita di Jawa Timur, seorang Habib khutbah ya, Al-Haddad, kemudian jatuh. Dokter ada yang periksa, dia sepertinya sudah meninggal. Tapi begitu mau digotong, dia bangun lagi. Biarkan saya menyelesaikan khutbah saya yang kedua. Subhanallah. Akhirnya khutbah sampai ikut sholat. Dan saat ikut sholat, setelah salam selesai dia tidak jadi imam, baru dia pulang. Baru dia meninggal dunia. Kalau kita bisa milih kayak gitu, udah jatuh terus, tar dulu ya, saya belum bayar utang nih. Nanti dulu saya belum ibadah nih. Kalau bisa, seperti baginda Nabi, malaikat Israel datang
dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, malaikat Israel udah di luar. Kalau diizinkan beliau masuk, subhanallah. Kalau kita bisa gak begitu? Yang ada lagi nyebrang, set. Naudzubillah min bialik, kalau kita belum punya persiapan, ya. Dan masyarul hadirin, para guru, para doktor, para kiai, serta hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya diminta tentang keluarga, maka tadi saya baca surat Al-Furqan. Yang ini menjadi doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di ayat berikutnya 75-nya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mudah-mudahan karena kita membina keluarga kita selama Ramadan, membina keluarga kita dengan Quran selama Ramadan. Saya selalu bilang, apapun, siapapun yang dekat sama Quran pasti mulia. Amin. Saya selalu bilang, jangankan manusia, kambing aja kulitnya kalau nempel di mushaf dicium-cium sama orang. Saya belum pernah lihat ada kulit kambing masih nempel di kambingnya diciumin sama ibu-ibu. Tapi kalau udah nempel di Quran dia jadi mulia. Ya, makanya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dan tadi Profesor Satori sudah menyampaikan sabar di sini termasuk di dalamnya adalah puasa. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang sudah booking kamar di surga. Dan kamarnya seluas langit dan bumi. Karena apa? Bima sabaru, dari kesabaran kita. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam mentarbiyah diri, sabar di dalam mendidik keluarga. Dan dalam hal ini, karena di ayat sebelumnya, di ayat 74-nya, kita diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa ibadur rahman yang insya Allah selama Ramadan kita akan banyak melakukan aktivitas ibadah. Diawali di ayat 65-nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dari ibadur rahman di ayat 74-nya, di samping ibadur rahman itu adalah orang yang lambungnya jauh dari tidur, dia ruku dan sujud, dia qiyamul lail, dia munajat ibadah pada malam hari. Dan ini kesempatan selama bulan suci Ramadan. Bu, Pak, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Tapi newcomers nanti di awal Ramadan kita doain yang baik. Kita yang sudah jadi ahli masjid, yang udah jadi ahli Quran, kadang-kadang suka mendahului takdir. Doain yang jelek buat orang-orang yang baru ke masjid. Kita suka nebak sendiri. Ya paling kalau yang begini nih 2-3 hari juga habis nih. Dari cara pakai sarungnya aja udah gak meyakinkan. Orang-orang gulungnya di depan, dia di belakang. Jangan kita doain mudah-mudahan dia jadi ahli masjid yang baru, yang insya Allah mendapatkan perlindungan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya mudah-mudahan mereka jadi warga tetap. Amin. Ya. Dan yang paling mengesankan saat kemarin, saya ditawarin stasiun televisi untuk ngisi jam 7 malam sampai jam 9. Saya ingat tukang sate tetangga saya tanya, Mas, Cak, Ramadan ini dagang nggak? Saya libur dong Pak Ustadz seperti biasa. Saya mau tarawih. Saya mau ikut hatta rakaatul akhir ma'al imam. Saya pengen ikut sampai rakaat terakhir bersama imam. 11 bulan saya udah dagang. Masa tarawih ini adanya cuma di Ramadan? Masa saya nggak mau ambil juga? Masa saya mau dagang juga? Sehingga begitu saya ditawarin siaran, ya, kebetulan ada teman Indosiar yang pertama kali bawa saya ke 2002 di Indosiar juga hadir nih di depan saya.
Saya bilang, masa saya kalah sama tukang sate? Tukang sate aja berhenti ngipas. Masa saya mau ambil siaran? Ustadz, ini kalau diambil paymentnya bisa beli motor setiap episodenya. Motor, kalau 1 bulan 30 motor. Kalau 1 motor 20 juta, baru 600 juta. Berapa harga surganya Allah? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang sudah booking tempatnya di surga. Allah udah siapin surga di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti karena kesabarannya di dalam beribadah. Termasuk kesabaran kita untuk taat beribadah kepada Allah. Taat butuh sabar nggak, Bu? Halo? Duduk gini butuh sabar nggak? Saya tanya, ini capek nggak? Ada yang jujur, ada yang bohong. Walaupun abis ngegeser kaki bilangnya belum. Karena baru digeser kakinya. Nah, inilah kesempatan selama bulan suci Ramadan. Ada tarawih, ada tadarrus, ada buka bersama. Ya, ada kesempatan-kesempatan secara bersama kita menjalankan ketaatan. Malah waktu masih Ustadz Jeffrey Allah yarham masih hidup, saya pernah diundang sama, maaf, ini para wanita yang kerjanya kerja malam. Kerjaannya kerjaan yang buruk. Di salah satu hotel di Jakarta Barat. Ustadz Jeffrey gak berani ceramah sendirian, minta ditemenin sama saya. Karena ada 500 orang wanita-wanita yang biasa kerja di klub malam dan tempat-tempat kayak begitu. Akhirnya saat ada kesempatan saya ngobrol, saya bilang, Mbak, bikin tarhib Ramadan. Iya. Kenapa? Ramadan kan bulan mulia Ustadz. Bulan penuh berkah. Bulan rahmat ampunan. Masa kita nggak memuliakannya? Paling nggak kita libur lah walaupun barang seminggu. Berarti emang imannya cuma seminggu. Ada juga di antara kita, tadi kita udah dengar, iman itu dasar. Syekh Abdul Majid Aziz Al-Jindani di dalam kitab Tauhid, ada bergambar, beliau menggambar al-a'mal as-salihah. Amal solehah, di bawahnya itu adalah al-iman. Dan di bawahnya adalah la ilaha illallah. Kalimat ini kalau dipahami, akan menopang iman. Dan iman kalau berdiri tegak, maka amal soleh akan mudah dikerjakan. Kalau ada orang puasa cuma seminggu, seminggu puasa, seminggu terawih. Besok ke Tanah Abang kita lihat sop kaki kambing, di bawah kakinya nomor 42. Berarti hari ke-8 dia udah lebaran gitu. Ibu, bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya ini kesempatan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan khususnya yang diminta kepada saya tentang keluarga. Sebetulnya ikuti majelis-majelis Quran berikutnya dan kita tadi juga sudah bicara, insya Allah ini akan terus bergulir ba'da Ramadan, kemudian Muharram dan seterusnya. Mudah-mudahan kita akan terus mengkaji dari guru-guru kita. Saya itu biasanya kalau di majelis IKADI, saya tuh jadi MC. Tapi kali ini mau dinaikin sedikit pangkatnya gitu. Suruh ceramah, biasa saya yang bawa acara. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dari hamba Allah yang kalau berjalan dengan tenang, dengan tentram. Kalaupun dilecehkan, dia marru kirama, dia berjalan dengan elegan, kemudian membina keluarganya sampai kemudian menutup doanya dengan hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, mudah-mudahan apalagi sekarang darurat narkoba, anak-anak kecil lewat permen segala macam, darurat kejahatan seksual, ya. Kemudian aliran sesat dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan dengan keluarga kita bersama membina rumah tangga ini dengan menghidupkan Ramadan atau sekedar dengan buka bersama kemudian saling mengingatkan di antara kita. Insya Allah kita seperti yang disebut di dalam ayat ke-75 dari surat Al-Furqan ini udah punya tiket atau udah punya tempat di surga. Kemarin di Twitter saya ada yang memajang tiket konser, ada yang memajang tiket nonton film. Dia bilang alhamdulillah udah dapat tiket. Girangnya, senangnya dia udah dapat tiket nonton. Girangnya dia sudah mendapat tiket konser. Tapi jauh lebih mulia dan jauh lebih luar biasa kalau saat seperti yang disifati oleh ayat ini.
mereka-mereka yang dengan kesabaran sudah mendapatkan tempat di surganya Allah. Dan nanti wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan tahiyah dan dengan salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam kesejahteraan buat kalian. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau udah panjang begini berarti waktunya udah habis. Amin. Lah kok nggak ada yang nyaut? Ya, jadi mari saya ajak diri saya sendiri untuk menjadikan Ramadan ini untuk bersama dengan keluarga. Saya lagi nyariin celah karena sahur saya siaran sahur langsung. Buka puasa juga saya ngisi jadwal buka puasa. Ya, tapi mudah-mudahan ada waktu. Ya, karena saya biasanya pulang menyempatkan juga sama anak-anak dan sama keluarga, dan ini menjadi tuntutan dari keluarga saya supaya juga keluarga ini dibawa ke surganya Allah sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu imri'in bima kasaba rahin. Mudah-mudahan saat kita, mungkin kalau ada yang punya anak cucu, semua mengikuti keimanan bersama-sama mengisi Ramadan, mudah-mudahan kita nanti di dunianya bahagia dan di akhirat juga kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan keluarga kita. Amin. Dan mudah-mudahan basic iman atau keimanan ini akan melahirkan puasa yang diterima oleh Allah. Amin. Karena kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ada berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ada berapa banyak orang sholat malam, sholat tarawih nggak dapat apa-apa kecuali ngantuk. Tahun lalu kita nonton di televisi, ada orang sholat tarawih cuma 7 menit. Ya Allah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam fikih siamnya paling enggak yang 11 rakaat jangan kurang dari 30 menit. Yang 20 rakaat jangan kurang dari 45 menit. Ini 7 menit. Ya Allah, bagaimana bisa menikmati dari sholat tarawih? Jangan-jangan seperti ada orang sholat cepat, kemudian selesai langsung keluar, nggak lama balik lagi. Saya tanya, kok balik lagi? Tadi lupa tahiyat Pak Ustadz, kata. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Makanya ayo sama saya ngajak diri saya. Di sini juga saya ngajak keluarga saya, ngajak sahabat saya, ngajak jamaah haji dan umroh saya untuk hadir ke sini supaya kita bisa membina bersama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmah, dan anak-anak kita menjadi permata jiwa, penentram hati. Insya Allah akan menjadi sesuatu yang membanggakan, membahagiakan selama kita hidup dunia dan akhirat. Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.